Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Septian Rasra Pratama dari kelas 3A Prodi Teknik Informatika dengan NPM 20130207176. Di sini saya akan mengulas seputar Odoo sebagai tugas UAS mata kuliah ERP. Nanti saya akan menjelaskan secara singkat tentang cara login, kemudian dan mengulas sekilas tentang modul-modul yang ada di dalam aplikasi Odoo ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat sebagai pengantar tentang aplikasi ERP Odoo adalah sebuah perangkat lunak dengan sumber yang terbuka yang dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai aspek bisnis. Kemudian pada sistem ini mengintegrasikan proses bisnis utama seperti manufaktur, keuangan, persediaan, penjualan, dan sumber daya manusia ke dalam satu platform yang terpusat atau ke dalam satu platform yang terkumpul jadi satu. Kemudian Odoo ini adalah merupakan platform yang populer karena memiliki fleksibilitas bagi penggunanya atau bagi para pengusaha. Platform ini menyediakan berbagai modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, baik itu individu maupun kelompok. Modul ini mencakup manajemen keuangan, manufaktur, persediaan, penjualan, CRM, proyek, dan HR, serta ada e-commerce dan masih banyak lagi. Dengan Odoo, perusahaan dapat mengintegrasikan semua departemen dan proses bisnis ke dalam satu jenis aplikasi sistem yang terpadu, bisa lebih ringkas nantinya dalam mengelola perusahaan. Hal ini memungkinkan pemilik bisnis dapat mengelola secara efisien, mengoptimalkan kegiatan operasional yang di dalam perusahaan tersebut, kemudian meningkatkan produktivitas dan mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang terpusat. Kemudian cara login pada aplikasi Odoo. Sebelumnya ini tampilan aplikasi Odoo ya, tampilan utama seperti ini. Kemudian kita login terlebih dahulu. Pastikan sudah memiliki akun, jika belum bisa membuat akun terlebih dahulu. Masukkan email, kemudian nama, kata sandi, kemudian klik daftar. Untuk login, kita masukkan nama email, kemudian kata sandi, klik masuk. Setelah masuk, tampilan akan seperti ini karena ini masih baru ya. Ada ini untuk uji coba gratis juga bisa. Ini membuat database. Saya coba uji gratis. Pilih aplikasi Anda. Jadi di dalam aplikasi Odoo ini memiliki beberapa modul lagi, seperti keuangan, sales, website, inventaris, dan MRP. Kemudian ada sumber daya manusia, marketing, layanan, produktivitas. Kemudian untuk komunitas ini guna untuk kita sharing-sharing, belajar. Yang pertama saya akan mengulas sekilas tentang modul Odoo
Odoo dengan kategori yang pertama website. Website pada modul ini memungkinkan pengguna untuk membuat atau mengelola situs web dari awal. Jadi nanti para pengguna diharapkan dapat membuat situs web mulai dari nol sesuai yang dia inginkan. Kemudian dapat membuat halaman, menyesuaikan tata letak, dan menambahkan gambar maupun teks, serta mengatur navigasi situs. Lebih mudah. Kemudian yang kedua ada e-commerce. Modul e-commerce pada Odoo menyediakan fitur-fitur yang diperlukan untuk menjalankan toko online. Dapat menambahkan produk, mengatur katalog, kemudian mengelola pesanan, serta melakukan transaksi atau pembayaran. Kemudian ada e-learning. E-learning ini memberikan fitur kepada pengguna untuk membuat kursus online atau kelas online yang digunakan untuk belajar bersama. Ini mirip seperti kalau menurut saya mirip seperti komunitas. Nanti kita bisa belajar bersama. Nanti semacam kelas ya, kalau bisa dibilang semacam kelas. Untuk sharing-sharing juga bisa, mengelola materi pembelajaran, kemudian melacak kemajuan peserta juga bisa. Kita mengetes seberapa jauh pemahaman mereka. Kemudian ada live chat. Live chat ini menyediakan fitur obrolan langsung yang dapat digunakan pengguna ke situs web perusahaan, bisa berkomunikasi secara real time dengan pengunjung juga bisa. Selanjutnya yang kedua bagian atau modul sales. Modul sales ini nanti menyediakan alat untuk mengelola seluruh siklus penjualan mulai dari penawaran hingga pembuatan faktur, kemudian dapat mengatur daftar harga seperti itu, dan atau memantau penjualan, kegiatan penjualan, dan mengelola serta menghasilkan laporan penjualan. Pertama ini ada CRM atau Customer Relationship Management. Modul ini membantu mengelola hubungan dengan pelanggan, dapat melacak prospek atau mengelola aktivitas penjualan, kemudian membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, ya lebih dekatlah dengan pelanggan, karena itu nanti akan memberikan penilaian pelayanan kepada kita. Kemudian modul POS, yaitu Point of Sales, dapat menjalankan sistem kasir dan mengatur toko retail dengan menggunakan perangkat POS. Gunanya itu kemudian memproses pembayaran, mengelola stok, dan melacak kegiatan penjualan harian. Fungsinya seperti itu. Kemudian ada faktur. Faktur ini berupa dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli, yang berisi rincian produk, kemudian berisi rincian produk atau layanan, dan harga, jumlah, serta informasi pembayaran. Faktur ini berupa bukti resmi yang menunjukkan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli. Kemudian ada langganan.
Fungsi modul langganan ini nantinya akan menawarkan model bisnis berlangganan seperti langganan bulanan, tahunan, atau paket berlangganan dengan pembayaran berulang. Kemudian ada penyewaan. Penyewaan ini biasanya berupa peralatan, bisa peralatan atau kendaraan, properti juga bisa. Kalau istilah sekarang seperti rental, contohnya rental mobil itu kita bisa menggunakan aplikasi Odoo dengan modul penyewaan. Kemudian servis lapangan, ini membantu mengelola operasi pelayanan yang ada di lapangan secara efisien. Modul ini berguna bagi pembisnis dalam penyediaan layanan perbaikan dengan cara jemput bola atau memberikan servis lapangan ini datang langsung ke rumah pelanggan atau ke tempat pelanggan, seperti perbaikan instalasi atau pemeliharaan atau layanan teknis lainnya. Selain menggunakan servis lapangan, tujuannya seperti tadi, kita dapat menjadwalkan atau mengatur jadwal dengan mudah, serta kita dapat melakukan pemantauan lokasi dan waktu pengerjaan karyawan. Kemudian yang terakhir saya akan mengulas manufaktur. Modul manufaktur ini memberikan kemampuan untuk mengelola proses manufaktur secara menyeluruh, termasuk perencanaan, pengendalian, kemudian perakitan, serta manajemen operasi seluruh produk yang ada pada layanan kita atau pada usaha kita, mencakup seluruh produk. Kemudian ada PLM atau Product Life Cycle Management, digunakan untuk mengelola siklus hidup produk mulai dari perencanaan, desain, pembangunan, produksi, hingga mengelola purna jual. Modul ini dapat diintegrasikan dengan modul manufaktur untuk memastikan keberlanjutan produksi. Kemudian ada quality atau kualitas. Modul ini membantu perusahaan dalam mengontrol kualitas produk selama proses produksi, atau dalam kata lain rencana kontrol kualitas. Nanti bisa menggunakan modul ini, quality atau kualitas, serta dapat menetapkan pemeriksaan dan melakukan hasil pengujian, melakukan evaluasi. Kemudian perbaikan, untuk mengelola kegiatan perbaikan serta pemeliharaan pada peralatan mesin produksi, dapat mengelola inventaris suku cadang, pesanan, perbaikan, dan melacak biaya pemeliharaan. Yang terakhir ada maintenance, yaitu aplikasi untuk manajemen pemeliharaan mesin-mesin produksi. Setelah saya mengulas 3 modul, yaitu modul website, sales, dan manufaktur, saya akan memberikan kesimpulan menurut saya pribadi, yaitu Odoo menjadi modul yang dapat diintegrasikan dengan mudah antara satu dengan yang lain, seperti modul penjualan, pembelian, persediaan, akuntansi, produksi, dan lain-lain. Dengan menggunakan modul ini, perusahaan dapat mengelola berbagai aspek bisnis dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam kata lain, akan memperingkas, mempermudah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.